Baik kawan-kawan, alhamdulillah sudah masuk semua. Bisa dengar suara dengan baik, suara saya bisa diterima rekan-rekan? Iya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke, bentar lagi kita mulai pertemuan hari ini. Tadi salah link ya? Kayaknya Iya, Pak. kawan-kawan. Iya, salah link. Pakai link yang uji coba tadi kayaknya Mbak Evi lupa bilang ini. Jadi saya 20 menit berdua sama Mbak Evi di room sendirian. Ternyata saya lacak ke Mbak Gea, minta diizinkan, ngapain minta diizinkan, orang sudah otomatis. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas kehadirannya. Silakan bisa on cam misal memungkinkan. Semisal keadaan kondusif, rekan-rekan bisa on kamera. Soalnya wajahnya masih banyak yang asing. Ini yang belum on cam Mbak Gea, Pak Iki Ramadan belum on cam, Mas Santo belum on cam. Monggo kalau yang kondusif bisa on cam. Ini wajah baru yang baru ketemu, malah Mbak Berti Yusi ini baru ketemu dengan saya. Katanya kalau daring Mbak Berti selalu hadir, Pak. Bener, Pak. Ternyata terbukti Mbak Evi nggak bohong hari ini. Mbak Evi bisa on cam, Mbak Evi? Mbak Evi bisa on cam? Nggak bisa, Pak. Masih di perjalanan. Perjalanan ya. Kurang berapa menit, Mbak? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Oke, ya. Nah, ternyata malah Mbak Evi yang nggak bisa on cam. Mbak Gea bisa on cam. Baik, rekan-rekan. Mas Eki pakai cadar malahan. Oke, sedang berdinas Mas Eki. Masih mute. Mas Eki Ramadan masih di dalam kereta api, di stasiun, baru keluar dari kereta. Baik. Bisa mendengar suara saya dengan baik, Mas Eki? Lupa dia, Mas Eki ngomong tapi di mute. Mas Ulil, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Lama nggak ketemu ini. Iya, Pak. Kemarin pas Mas sama. Eki, Mas Eki di Purwokerto, Pak. Ini kayaknya baru ini? sampai di Purwokerto. Iya. Ini baru mudik, sampai. Pak. Iya, mudik. Mudik? Iya. Kayaknya tiket lebarannya kehabisan kemarin, akhirnya mudiknya sekarang. Baru sekarang liburnya. Oke. Oh, baru sekarang dapat libur. Oke, enggak apalah. Semoga lancar semua. Mas Ulil ini yang di lapas ya, Mas Ulil? Bukan? Siap, nggih, Pak. Di Madiun atau Di Ngawi? Ngawi, Pak. Di Ngawi. Oh, di Iya. lapas Ngawi. Oke. Mungkin nanti saya bagi kontaknya Mas Ulil, ada rekan semester 8 dari Fakultas Hukum mau skripsi di sana kalau nggak salah, Mas Ulil. Baik, Pak. Siap. Nanti saya bagikan di bagian saya mana? kebetulan saya di kepegawaian, jadi mungkin nanti saya bisa bantu. Oh, mantap. Ya nanti saya sharekan nomornya ke yang bersangkutan gitu. Kemarin soalnya cari rekan, terima kasih. Iya, siap. Pak Anto, akun nama Pak Anto niki kok. Supriyanto, Pak. Pak Supriyanto ya. Oh, panggilannya memang Pak Anto, Pak. Saya kok rasanya kok Pak Anto, nah perasaan Pak Supri jadi Pak Anto ini. Ini memang panggilannya gitu, Pak Anto. Iya, Pak. Apa kabar Pak Anto? Alhamdulillah sehat. Kemarin saya ditilap hanya berdua dengan Mbak Evi, akhirnya saya batalkan kuliah. Nanti jadi fitnah Mbak kalau berdua. Akhirnya saya batalkan kemarin, kebetulan banyak yang nggak datang. Izin ada tugas, Pak. Iya, enggak apa-apa. Ini bagi yang berkeluarga, mohon maaf ya mengganggu malam mingguannya dengan keluarga, dan bagi yang belum berkeluarga, saya turut prihatin karena jomblo masih mau kuliah di malam minggu. Saya turut prihatin.
Mbak Gia. Mbak Evi, ya Mbak Gia, Mbak Evi, saya turut prihatin ya. Iya, Pak. Sementara cuma nyambung doa aja, semoga kejombloannya segera berakhir. Amin. Ya Allah. Biar nggak jauh Amin. terus, Pak. Betul, mantap. Mbak Berti, semoga baby yang dikandung sehat selalu ya, dan tetap semangat. Terima kasih. Iya, oke. Jadi biar pinter kayak bundanya nanti ikut Nggih, Pak. kuliah. Oke. Baik, kawan-kawan, oke, langsung aja. Pertama, Mbak Evi sudah nyampaikan, Pak, sampai jam berapa ini Pak? Terus saya jawab sampai kuota rekan-rekan kelelahan. Itu jawaban saya. Jadi kebetulan saya masih ada akun yang bisa 25 jam sehari. Ini monggo nanti kalau lelah silakan ngomong ya, jangan saya mengakhiri malah saya kelupaan. Jadi kalau lelah silakan diusulkan, Pak, lelah kuota saya, Pak. Oh ya, saya juga turut prihatin, terus akan saya akhiri nanti ya. Jadi monggo kalau sudah lelah diakhiri, diusulkan untuk diakhiri, Bapak-bapak. Ini juga rekan-rekan pertemuan pertama dengan rekan-rekan secara daring ini. Alhamdulillah ternyata antusias dan sempat ada miss tadi. Saya sempat sedikit agak memotong tadi, kok saya berdua sama Mbak Evi terus dengerin lagu lama-lama ya. Jadi takut dilihat tetangga, makanya terus saya coba senggol Mbak Gea. Pak, sudah masuk Pak, belum diizinkan. Saya sudah on cam mulai 6:30 padahal dari tadi. Ternyata salah link, nggak apa-apa. Ini pengalaman kita yang pertama. Baik rekan-rekan, siap ya kuliah daring perdana? Insya Allah. Jadi pandemi hampir berakhir, kita baru mulai kelas daring ini. Yang saya dengan rekan-rekan ini keasikan luring mulai kemarin. Baik, Mbak Evi di perjalanan belum tahu kapan sampainya, kita pelan-pelan saja. Kira-kira device rekan-rekan bisa nggak dibuat multitasking, artinya entah dari handphone atau laptop yang device-nya satu untuk Zoom ini, untuk membuka Google Classroom sambil meeting ini bisa enggak? Kira-kira. Atau ada yang nggak bisa? Atau coba aja ya, coba ya. Silakan rekan-rekan dicoba. Biasanya langsung yang Gmeet ini jadi gambar kecil. Ini saya akhiri share screen dulu. Saya coba sebentar. Coba rekan-rekan masuk di Google Classroom. Oh, sudah share screen, sudah. Kemudian klik yang sebelahnya undangan video tadi, biar sama-sama masuk menu namanya menu Jamboard atau papan tulis virtual. Yang sudah bisa, yang belum bisa akses Classroom, bisa resen. Angkat tangan atau langsung bersuara tidak bisa. Yang tidak bisa akses Classroom sambil melakukan meeting ini. Ya, sebentar Pak, sebentar. Oke, santai Pak Supri, tenang. Kayaknya nggak sambil ada kopi di sebelahnya Pak Supri ini. Betul, Pak. Diinstal dulu berarti ini yang Jamboard-nya. Sebentar, apa harus memang install rekan-rekan? Ya, Ada permintaan harus harus dulu install. aplikasinya. Oh gitu ya, pelan-pelan monggo silakan sambil diinstal. Tapi kalau HP-nya nggak, memorinya nggak cukup, nggak usah ditinggal beli HP dulu terus kembali ke room ya, nanti sampainya besok malah sudah ditutup kelasnya. Ngikuti lewat share screen aja kalau. Sebenarnya ada cara kalau nggak diinstal itu rekan-rekan masuk ke ini Google Chrome kalau nggak salah, Google Chrome yang ada di handphone terus di mode desktop itu bisa nggak usah install, jadi langsung ke browser. Tapi kalau berkenan menginstal nggak apa-apa. Baik, yang di sini ya sambil menunggu yang lain, yang sudah bisa masuk Jamboard bisa resen angkat tangan. Yang bisa masuk menu Jamboard yang ada di Google Classroom. Jadi Google Classroom-nya kan ini nih. Nah, ini seperti yang tampak di layar rekan-rekan. Ada tulisan Alur Merdeka, terus
Di bawahnya ada tulisan Google Jamboard, kemudian tampilan selanjutnya adalah seperti yang tertampil seperti ini. Ada logo warna kuning. Mbak Evi sudah tampil. Ini Mbak Evi bukan perjalanan pulang ya? Iya Mbak Evi. Ya nggak perjalanan Iya pulang. makanya. Keluar. Iya betul, nggak apa-apa. Malam mingguan, ternyata malam mingguan guys, ini Mbak Evi ini guys. Jadi Mbak Gea ditahan, jangan marry dulu ya. Oke, Mbak Evi sudah. Oke, Mas Bintang, Pak, saya gabung sama Bima ya. Baterai saya mau habis, Pak. Oke. Terus pertanyaan saya, baterainya Bima apa nggak habis? Oke, Mas Bima nggak apa-apa. Mas Bima, Mas Bintang keluar rapat. Oh, tadi Mas Bintang. Oke, Mas Bintang. Oke, Mas Eki Ramadan, selamat bertemu keluarga di Purwokerto. Semoga sehat dan aman, kondusif semua di sana, enggak apa-apa. Baik, selain Mbak Eki yang sudah bisa masuk alur Merdeka, siapakah yang bisa masuk Jembot? Pak Supri masih install, Pak? Masih install, Pak. Tapi installnya jalan atau tetap 0%, Pak? Sudah 80%. Wah, keren. Berarti ada kuotanya itu, Pak. Ini saya agak guyon kalau Pak Supri ini enggak enak rasanya, enggak marem. Ye. Oke. Oke, Mas Ulil sudah. Oke, mantap. Mas Ulil sudah bisa. Kemudian Mbak Berti, Masih download, perkembangan Pak. aman? Oh, masih dulu berapa persen, Pak? Kelihatan itu, Pak. Hanya. Oh, enggak kelihatan. Ini di Iya. device apa? Laptop atau kalau laptop sebenarnya nggak usah download loh, Mbak. Ke Langsung Google kan, Chrome, ya. Google Chrome. Tetap muncul. Ya, Google Chrome diklik linknya itu sudah langsung muncul masuk ke jembot.google.com. Iya. Maksudnya. Dia masuknya ke ini, minta download juga. Oh, Chrome-nya mungkin update, nggak apa-apa. Ini pertama memang saya sengaja hari ini substansinya dikit, kita memetakan device kita, memetakan. Jadi bukan berarti perangkatnya yang nggak bisa, tapi kadang-kadang kita lupa mengupdate apa yang kita miliki. Iya. Nggak apa-apa. Ini yang sudah bisa masuk, Sudah Pak. masuk, Pak. Pak. Oke, masuk Lil. Pak. Ya, siapa yang panggil saya? Siapa? Pak, saya Pak. Iya. Dia ya. Pak, bentar ya Pak, sinyal saya nge-lag. Oh iya. Nggak hanya sinyal Mbak Gea, ini wajahnya juga nge-lag karena yang kelihatan cuma dahinya saja. Saya ngelihat jadi nge-lag. Nge-lag Mbak Gea. Iya Mbak, nggak apa-apa Mbak. Benar ya Pak. Iya, lama juga nggak apa-apa Mbak. Mbak Gea masih, oke, masih 3 ya, kita tunggu sebentar lagi. Pak Supri sudah bisa masuk. Wah, download 80%, langsung cepat. Oke, Pak. Sudah masuk, Pak. Ya, sudah terpantau Pak di sini. Ini kan namanya Pak Supri ini di sini sudah. Mas Ulil sudah. Kemudian Mbak Evi sudah. Oke, sambil tunggu yang lainnya ya rekan-rekan. Jadi pertama nanti saya ingatkan lagi, nanti saya dikasih tahu misal Pak sudah lelah atau Pak sinyal lagi nggak oke seperti Mbak Gea, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi sama santai, kita santainya itu sama dengan kalau kuliah di kampus, jangan dibikin beban. Apalagi kalau kuliah online kayak gini, kalau dibikin beban sudah kuotanya nggak ada yang nyumbang atau ini kayaknya nggak ada yang di wifi gratis di warung kopi, nggak ada, ini kayaknya di rumah semua. Jadi bermodal semua ini rekan-rekan. Saya sangat apresiasi sekali. Jadi nggak usah sungkan-sungkan nanti kalau
Pak sudah lelah, boleh mengusulkan kalau memang masih kangen dengan saya karena berminggu-minggu kita nggak ketemu, ya kita sampai malam pun tidak ada masalah. Saya lanjutkan dulu ya, nanti yang loading nggak apa-apa sambil ngikuti. Saya lanjutkan dulu terkait teknis perkuliahan yang ini sudah tambah Mbak Berti, ini sudah masuk ya Mbak? Sudah selesai downloadnya, baik rekan-rekan. Ada halaman 1 sampai 8. Ya kita sebut aja ini adalah frame. Jadi di frame Jamboard ini ada 1 sampai 8. Idealnya setiap subpokok bahasan perkuliahan nantinya kalau saya nanti bisa merumuskan ini yang akan kita lakukan baik daring atau luring. Kita awali mulai dari 1 sampai 8 meskipun di tengah-tengah untuk yang kali ini ada yang tidak kita lakukan. Baik. Sekarang ini sudah ada yang mengisi kemarin, mencoba mengisi dari Mas Bintan. Rekan-rekan sekarang bisa coba mengisi dengan cari, kalau nggak salah kalau di handphone ada tanda plus, kemudian cari yang sticky note. Ada tulisan sticky note. Coba rekan-rekan mencari di perangkat masing-masing. Kalau di device laptop ada di sebelah kiri ini tulisannya sticky note. Kemudian ketika ini dipencet akan muncul seperti gambar ini. Di handphone juga gitu. Coba beberapa tombol yang asing dipencet bisa muncul seperti yang tertampak pada screenshot. Kita ke teknisnya aja dulu, belajar pelan-pelan ke teknis pengisian papan tulis virtual ini. Nggak bisa ya? Sebentar, yang nggak bisa tadi pakai handphone atau laptop? Pakai handphone, Pak. Oke, saya contohkan ya yang pakai handphone, biar familiar. Sebentar. Saya cari tombolnya. Belum bisa Pak Supri? Sebentar. Ya, saya contohkan ini juga loading masih di tempat kamu. Pelan-pelan ya rekan-rekan. Enable. Oke. Semoga bisa tampak jelas. Ini saya coba tunjukkan kalau di layar handphone ada tanda plus di kanan bawah untuk yang pakai handphone. Apakah ketemu Pak Supri? Ada tanda plus di kanan bawah. Kemudian silakan diklik tanda plusnya. Kemudian ada di bawah insert ada tulisan sticky note. Persen mana kan? Sebentar, Pak. Sebentar, Tampil Pak. seperti ini Kak, Pak? Apakah bisa, kayaknya nggak bisa terlihat di layar. Sebentar, saya share screen yang dari handphone. Bisa Mas Bre. Mas Uli bisa bantu kah mungkin? Tombol bawah kanan kayak pensil itu diklik Mas Bre. Tombol ini Mas Bre. Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah, saya nggak jadi masuk dengan device lain. Oke, baik. Ada lagi yang terkendala rekan-rekan? Baik, silakan. Kalau sudah muncul tanda plus, kemudian cari tombol sticky note, rekan-rekan bisa menulis di sini yang pertama adalah
mulai dari diri, M yang pertama, pemantiknya adalah coba rekan-rekan ceritakan dengan menuliskan di sticky note tersebut, awal mula ketika memutuskan kuliah di Fakultas Hukum Unsur. Jadi kita coba berflashback ketika masa sebelum PMB atau PKK Maba dulu. Waktu pendaftaran kalau nggak salah, masa-masa pendaftaran. Coba ceritakan dengan ini, kalimatnya di sini terbatas kalau nggak salah 120 kata. Ceritakan kenapa memutuskan kuliah di Fakultas Hukum Unsur waktu itu. Silakan. Sambil saya coba Mas Bintang, Mas Bima, apakah bisa merespon suara saya? Halo Mas Bintang, Mas Bima. Bisa, Pak. Oke. Mas Bima, Mas Bintang, yang habis baterainya siapa? Oh, Bintang pergi, Pak. Bintang pergi kemana? Kamar Kencan mandi. ya? Kamar mandi, Pak. Oh, kamar mandi. Nggak usah rame-rame kedengeran yang lain nanti. Oke. Mas Bintang sudah loh, Mas Bima yang belum ini. Mas Bintang sudah mengisi. Kita coba ke frame yang satu. Akhirnya ada yang menghapus semua. Gak bisa diketik ya? Kok gak bisa diketik ya, Pak? Oke. Bentar. Baik, saya contohkan yang dari handphone ya. Iya. Oke, saya contohkan dari handphone, saya share screen sebentar. Pelan-pelan, tenang. Saya 24 jam siap kok ini. Yang dari handphone untuk sticky note-nya. Ya. Pertama, ini yang dari handphone ya, Pak Anto, Iya. muncul kata plus. Iya, stick note. Kemudian pilih sticky note. Iya. Kalau nggak muncul papan ketiknya, tinggal klik yang di atas, ini kedip-kedip, tinggal ngetik hurufnya yang ada di sini. Ya itu muncul yang kuning tapi yang abjadnya nggak muncul ya, Pak? Chatnya nggak muncul, sebentar, pelan-pelan. Diklik yang bagian, sebentar, nggak bisa disorot ya. Coba Bapak klik yang bagian huruf A di situ, diketuk sama tangan. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Ini yang bagian abjad nggak muncul. Cuman kuning saja, Pak, di HP. Kuning full gitu ya? Iya. Kayak gini ya? Iya. Oke. Diketuk pakai jari yang huruf A, seperti huruf A yang ada di papan itu, kira-kira muncul nggak? Nggak muncul. Tulisan add note, coba di atasnya A itu ada tulisan add note. Diklik, nggak bisa juga ya? Bentar saya Nggak ulangi. bisa. Nggak Klik. bisa, Pak. Sticky note. Bentar, kok kenapa nggak muncul? Ini tadi coba saya. Oh, sudah, Pak. Dah. Sudah. Bisa. Oke. Kadang settingan HP yang berbeda nih, Pak. Bisa nggih, syukurlah. Iya. Baik. Oke, silakan mulai ditulis rekan-rekan. Di sini sudah ada Mas Ulil, sudah oke, sudah menjawab. Ini pertanyaannya hilang, tadi ada yang kepencet, nggak apa-apa, nanti bisa dikondisikan lagi.
Untuk yang warna pink pojok kiri ini dari siapa? Pak, saya baru join, Pak. Saya, Iya, Pak. iya, nggak apa-apa. Oh, Mbak Berti. Oke. Iya, Pak. Bentar, saya edit, saya tambahin nama Mbak Berti ya, biar teridentifikasi. Oke. Salah. Ya, Mbak Gaya, enggak apa-apa, Mbak Gaya. Bentar, Mbak Gaya ya. Dapat sinyal di mana, Mbak? Mbak Gaya. Hilang lagi. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, dapat sinyal di mana ini? Oh, sinyalnya lewat tadi, Pak. Sinyalnya lewat. Tempatnya sama gitu loh. Jangan-jangan bukan sinyalnya terkendala, kuota habis ya, Mbak ya? Kayaknya, Pak. Kayaknya. Oke, baik. 3 sudah masuk, Mbak Berti. Ini gini, Mbak Gea. Mbak Gea langsung masuk ke Classroom, kemudian klik yang alur Merdeka Logika sesi 1, kemudian akan tampil seperti layar di sini, Mbak Gea. Kalau dari handphone, nanti misal cari yang tulisan sticky note. Bisa dicoba, Mbak Gea. Oke, Mbak Gea sudah langsung bisa masuk. Cari tulisan sticky note, Mbak Gea. Biasanya ada tulisan tanda plus, ketika diklik ada tulisan sticky note, tinggal klik sticky note-nya Mbak Gea, kemudian tinggal ketik di sini, kemudian klik tanda centang, akan terkirim jawaban Mbak Gea. Pertanyaannya tadi, karena sudah terhapus ya, saya ulangi untuk Mbak Gea. Apa tadi pertanyaan? Oke, pertanyaannya apa yang melatar belakangi ketika saudara memilih Fakultas Hukum Universitas Suryo waktu pendaftaran dulu? Itu pertanyaannya Mbak Gea. Bisa dikopi Mbak Gea? Halo Mbak Gea. Bisa dikopi yang saya sampaikan tadi Mbak Gea? Halo, Pak. Halo. Ya, bisa dikopi yang saya sampaikan tadi. Bisa, Pak. Oke, tapi tunggu. Bentar, Pak. Bentar. Enggak mau. Oke, Pak Ya, Suprianto Pak. sudah Pak Supri, alhamdulillah. Terkirim Pak Ya. Supri. Oke. Baik, yang Pak, ini saya ngapain, Mbak? yang jelas nggak joget, Mbak. Ngopi Mbak Gea. Catat. Oke, gini Mbak Gea, gini. Mbak Gea kan sudah masuk di Jembot atau papan virtual, papan tulis Iya. kelas. Oke. Kemudian ada tanda plus di handphone Mbak Gea. Mbak Gea pakai handphone ini? Iya. Oke, tanda plus silakan dipencet, akan muncul seperti yang ada di layar ini Mbak Gea. Oh, iya. Kemudian pilih yang sticky note di atas, maka tampilan akan berubah seperti ini. Sticky note. Ketemu tulisan sticky note? Belum, Mbak. Nah, saya ulangi kalau gitu. Saya ulangi. Oke, tanda plus. Di bawahnya insert ada tulisan sticky note, kelihatan Mbak Gea? Oh, udah, Pak. Ketutupan apa tadi? Kerudung. Iya. Kacau klasik ya. Oke. Silakan sticky note-nya diklik. Kemudian jawab pertanyaannya tadi. Kira-kira apa yang Mbak Gea gambarkan ketika mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Suryo waktu itu? Ya, apa ya? Ya nggak tahu. Ini saya tanya malah ditanya. Oke, Oh, nanti setelah susah dicentang kanan, yang Saya bagian kanan dicentang ya Mbak Gea, sambil saya melanjutkan rekan-rekan yang lain. Baik rekan-rekan yang lain, boleh tanpa harus menunggu saya melanjutkan frame setelah ini, yaitu dengan cara mengklik tanda panah yang ada di bagian tengah. Tanda panah di sini bagian tengah, silakan diklik, terus berubah akan menuju ke halaman 2. Bisa dicoba. Di bagian tengah atas ada angka yang menunjukkan frame, terus sebelahnya angka itu angka berada dalam kotak, kemudian kotaknya itu ada tanda panah. Oke, Mas Ulila Albab join nggih. Semua berjalan dari rekan satu.
Halo Mas Bintang, bisa merespon Mas Bima bisa merespon suara saya, Mas Bima? Ya Allah. Belum ini. Mas Bima bisa merespon suara saya, Mas Bima? Mas Bintang yang dari kamar mandi apakah sudah kembali? Hilang berdua ternyata, saudara. Monggo bisa dilanjut. Di sini ada tanda panah. Bentar saya sorot. Silakan diklik tanda panah di sini ke kanan sampai ke frame 2 dan silakan diisi. Pertanyaannya adalah untuk yang kedua, setelah 1 semester jalan, akan satu kendala yang di luar ekspektasi Anda ketika memutuskan kuliah di prodi ini. Artinya coba ungkapkan hal yang di luar ekspektasi sesuai waktu ketika saudara mendaftar dulu. Jadi menyambung ke pertanyaan pertama adalah keinginan mendaftar, jelas ada ekspektasi yang ingin dibangun. Kemudian selama 1 semester berjalan ini, kendala apa yang di luar ekspektasi saudara itu terjadi selama perkuliahan ini? Pak Suprianto aman, Pak? Aman. Pak, ini Ya, saya Mbak Gea. Kenapa, Mbak Gea? terus ini saya sudah terus gimana, Pak? Nulisnya sudah. Udah. Di pojok kanan atas handphone Mbak Gea, itu ada tanda centang checklist. Coba diklik, Mbak. Udah. Kok belum masuk, Pak? Oh, belum, Pak. Oke, sudah masuk. Jawabannya ingin jadi orang sukses itu, tak? Ya? Jawabannya ingin jadi orang sukses. Enggak, ya, Pak. Nah, ini jawabannya siapa ini? Mbak, ini bisa dibaca sekelas, Mbak. Wis, Mbak Gia pengen jadi orang sukses. Ini Mbak Gea ya? Bukan nih, Pak. Bentar, saya cek emailnya. Saya jawabnya yang ini. Hah? Biaya terjangkau. Oh, ini HSS. Ini berarti bintang ini. Kalau nggak Bima. Mas Bima. Iya, kalau ya Bima berarti. Oke, ini Bima. Saya kasih nama. Mbak Gea sudah muncul apa belum? Punya Mbak Gea? Tenang Mbak Gea, sabar. Besok nggak usah ganti handphone loh Mbak Gea. Ini cuma belajar teknisnya, bukan karena handphonenya Mbak. Siapa sebelahnya ketawa itu? Dengeran dari sini. Maaf, Pak. Adik saya. Nggak apa-apa. Biar tahu Mbaknya lagi bingung. Mana punya Mbak Gea? Sudah masuk belum? Pak, ini ini terus gimana? Ada tanda centang pojok kanan atas. Iya Ini betul enggak. Mas Ulil. Tadi tanda centang ya Mas Ulil untuk mengirim ya. Oke betul. Ada tanda centang kanan atas. Itu diklik. Enggak muncul, Pak. Yang nggak muncul, disakrol lagi ke atas. Dicoba pelan-pelan ya Mbak Gea. Baik, Mas Ulil sudah. Bisa lanjut Mas Ulil ke frame selanjutnya. Kalau nunggu teman-teman yang lain nanti malah ketinggalan. Frame kedua sudah. Dilanjut sampai selesai enggak apa-apa Mas Ulil. Untuk 3 ini enggak ada frame ketiga. Tidak ada untuk sesi ini. Lanjut ke frame keempat. Enggak bisa, bener.
Atau Mbak Gea mau men-share screen handphonenya? Biar nggak bisanya itu terpantau, dibantu lewat share screen. Oke, bentar, Pak. Bentar Saya itu. share screen ya, Pak. Oke, ini saya hentikan berbagi dulu. Oke, di share screen terus langsung masuk ke menu menu Jembotnya Mbak. Iya. Udah muncul belum, Pak? Udah. Tinggal masuk ke menu Jembotnya. Oke. Ya. United Jembot. Coba Mbak Gia ke Google Classroom. Mbak. Oke, Pak. Buka yang Google Classroom. Nah. Oke, silakan diklik yang Alur Merdeka. Udah, Pak. Untuk teman yang lain bisa lanjut ke ini ya, frame selanjutnya. Baik, terus tanda plus. Oh, udah, Pak. Ya, ini diketik. Nanti yang centang kanan sebelah atas itu dicentang kalau mau ngirim ya. Oh iya. Oke, baik. Ya, langsung matikan Ya, dulu. aman. Baik, sambil menunggu menyaksikan yang lainnya kita cicil biar waktunya nggak terlalu malam, rekan-rekan. Jadi sambil mengisi, ini teknisnya akan saya acak nama untuk rekan-rekan menyampaikan secara langsung. Saya acak namanya, saya nggak akan milih siapa, nanti biar sistem yang mengajak untuk mengungkapkan secara langsung, diawali dari yang nomor 1. Baik, untuk yang nomor 1 saya acak dulu. Bentar. Karo putus cinta apa sih? Baik, sambil rekan-rekan melengkapi yang kiriman di Jembot tadi, ini saya acak. Nanti siapa yang nama yang muncul ini adalah mengungkapkan langsung terkait apa yang sudah ditulis, tapi di nomor 1 dulu. Di awal nomor 1. Pak Suprianto, apakah bisa merespon suara saya, Pak? Bisa, Pak. Oke, monggo Pak, kesempatan pertama Pak Suprianto. Bisa mengungkapkan secara langsung, Pak. Saya Suprianto masuk Fakultas Suryo, kuliah di Suryo Fakultas Hukum karena linear dengan kerjaan dan kuliah bisa masuk sore, Pak. Oke, seandainya pagi atau siang, Pak? Pagi atau siang tidak bisa karena Tidak bisa. bertentangan dengan jam dinas atau jam kerja. Oke, mantap. Baik, terima kasih Pak Supri. Saya lanjut ya ke rekan yang lain untuk pertanyaan nomor 2. Mbak Berti, bisa merespon suara saya, Mbak? Iya, Pak. Baik, silakan Mbak Berti. Untuk yang kedua pertanyaannya adalah setelah 1 semester berjalan, ceritakan satu kendala yang di luar ekspektasi Mbak Berti ketika memutuskan kuliah di prodi ini. Artinya yang diangan-angan kan nggak sesuai dan diketahui setelah 1 semester ini berjalan. Apa, Mbak? Tadi jawaban saya apa ya, Pak? Emang sudah jawab? Sudah. Bentar, saya cari. Ini saya tampilkan.
Pak Supriyanto sudah. Oh ini Mbak Berti, saya tampilkan Mbak Berti. Nah, Oh iya, ini sih Pak, kalau terkait waktu mungkin sama seperti rekan-rekan yang lain yang mungkin juga bekerja. Ternyata sulit jika misalkan ada perkuliahan luring untuk membagi waktu gitu. Terus sampai sekarang pun, karena kan saya background-nya juga bukan hukum Pak. Dulu background saya sebenarnya akuntansi. oh sudah sempat kuliah Mbak Berti. Jadi saya sendiri masih sulit untuk memahami bahasa hukum. Makanya kan karena sekarang ini bidang kerja kebetulan di bidang hukum dan sehari-hari itu juga berkutat dengan itu. Jadi akhirnya ya kayak pengen tahu dan pengen mendalami tentang hukum gitu. Karena banyak kendala juga yang saya hadapi saat saya bekerja sehari-hari gitu. Oh dulu sudah pernah kuliah Mbak Berti. Iya Pak. Di mana? Saya di 11 Maret Pak. Sampai selesai. Ya, D3 tapi Pak dulu. Sampai selesai jurusannya akuntansi. Ya, akuntansi. Oke, baik. Jadi yang menjadi kendala salah satunya untuk memahami bahasa hukum. Bahasa hukum itu pakai bahasa Indonesia, Mbak. Iya, cuma kan kayak Kira-kira yang mana yang susah dipahami, Mbak Berti? Bisa disampaikan. ya, karena kan saya ini ya di bidang kerja saya ini kebetulan kan sering sekali mendengar bahasa-bahasa hukum yang sedikit ambigu dan sulit dipahami gitulah tentang putusan. Boleh dikasih tahu bergerak di bidang hukum yang seperti apa, Mbak Berti? Kebetulan ini di pengadilan agama, Pak. Jadi kayak misalkan di pengadilan agama Kabupaten Ngawi. Iya, Pak. Kadang kalau ke pihak gitu kan ada bahasa-bahasa hukum gini tentang contoh yang asing tapi awalnya nggak ngerti terus sekarang agak ngerti itu apa Mbak? Ya mungkin terkait ya Pak, kalau saya sih paling yang berkutatnya di bidang hukum terkait kayak putusan-putusan gitu kan. Terus mungkin isi dari putusan kan kadang bahasanya kan kadang kayak ambigu gitu nggih. Jadi kalau misalkan kayak ada pihak yang tanya itu kan tapi tetap bahasa Indonesia toh? Iya, bahasa Indonesia. Cuman kan kadang bahasanya sedikit sulit dipahami oleh orang awam gitu kan. Jadi akhirnya kayak kalau misalkan ada pertanyaan itu kita juga waduh, apa ya? Gitu. Jadi akhirnya ya itu juga yang mendasari bahasa putusan itu bahasa orang awam loh, Mbak. Tapi karena umat manusia sekarang itu di atas orang awam, akhirnya malah nggak ngerti bahasa orang awam. Nggih, Pak, mungkin seperti itu. Lama-lama kan terbiasa akhirnya ya, Mbak Betty. Nggih, akhirnya terbiasa dan ya. Sudah berapa tahun, Mbak, di pengadilan agama berprofesi di sana? 10 tahun, Mbak. Sudah 10 tahun harusnya ya sudah makanan sehari-hari harusnya. Baik. Kalau luring ternyata sulit untuk membagi waktu. Waktu itu tidak harus dibagi Mbak Betty karena sudah berjalan sesuai waktunya. Nggak usah dibagi-bagi ya kita ikuti aja alur waktu yang ada. Jangan dibagi ya Mbak. Nanti kiamat makin dekat kalau waktu dibagi-bagi. Baik, terima kasih Mbak Betty. Semoga semua kendalanya bisa teratasi. Oke, yang ketiga. Yang ketiga siapakah dia? Oh, sorry, bukan ketiga, keempat kalau nggak salah. Halo Mbak Evi, bisa merespon suara saya, Mbak? Bisa, Pak. Oke, tidak mengganggu di perjalanankah ini? Enggak, Pak. Baik. Mbak, untuk yang ketiga kan tidak ada. Yang keempat, Mbak, mata kuliah logika sebagai salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum. Ceritakan angan-angan Anda waktu pertama kali mengetahui mata kuliah ini, baik itu ketika KRS atau melihat di jadwal, itu coba ceritakan angan-angan. Jadi sebelum terima materi pertama, hanya tahu tulisan logika gitu. Apa yang dirasakan Mbak Evi waktu itu? Waktu itu yang saya pikir tentang logika, kita harus berpikir benar-benar cermat karena banyak kata-kata yang tersirat, Pak. Tersirat itu seperti apa, Mbak? Seperti cuma siratan rohani itu bukan? Enggak, bukan, Pak. Ya? Oh, bukan. Bukan. Seperti apa Mbak tersirat? Emang bingung teman-teman yang lain nanti. Seperti soal-soal yang dari Pak Kantri itu
Biasanya kan jawabannya Loh, itu kan disertai ketika tanda seru. kuliah. Ini pertanyaannya Iya. sebelum menerima kuliah, Mbak. Kira-kira apa yang dipikirkan waktu itu? Flashback masa lalu. Kalau yang dari waktu-waktu sekolah dulu biasanya soal logika itu banyak jebakan. Harus benar-benar cermat gitu, Pak. Logika banyak jebakan. Oke, itu yang dipikirkan. Baik, terima kasih, Mbak. Pak. Evi, Iya, semoga Pak. tidak mengganggu perjalanannya. Enggak, Oke, Pak. selamat sampai tujuan. Baik, saya Iya, Pak. lanjutkan rekan-rekan untuk yang pertanyaan nomor 5. Saya putar, nanti misal ada yang sudah kemudian kebagian lagi, saya lanjutkan putarannya. Ya, pas ini sesuai angan-angan saya. Mas Bintang, halo. Mas Bintang, bisa mendengar suara saya? Ini jangan-jangan habis masuk room terus HP dibuang ini sama Bintang sama Bima. Mas Bima, Mas Bintang, jangan lupa kalau mengucapkan unmute-nya diaktifkan. Dari mute menjadi unmute. Saya takutnya sudah bersuara tapi lupa mematikan yang mikrofonnya. Hidupkan lagi. Mas Bintang bisa dengar suara saya? Halo Mas Bima. Oke, kencan berdua kita lewati ya rekan-rekan. Mas Bintang dan Mas Bima tidak bisa merespon. Semoga tetap aman-aman saja. Mbak Berti tadi sudah, saya lanjut ya Mbak Berti. Tadi Mbak Berti sudah, saya lanjut ke yang lainnya. Mas Bintang, bisa mendengar suara saya Mas Bintang? Nggak bisa, saya lanjut kayaknya habis ini. Mbak Gea, ada ini kali ini. Halo Mbak Gea, masih adakah? Mbak Gea, monitor. Mbak Gea. Ini jangan-jangan saya yang telepon paling. Halo Mbak Gea. Halo, iya Pak. Itu bukan saya ya Pak. Mana? Mbak Gea? Mbak Gea toh? Saya belum menjawab sih Pak. Iya Kak, ini sistem Mbak, bukan saya yang milih Mbak. Oke Mbak Gea. Pertanyaan berikutnya. Ungkapkan satu hal yang benar-benar Anda tidak tahu dari teknis pelaksanaan mata kuliah logika. Bentar Pak. Oh iya, jangan sampai yang lainnya ketiduran nanti kuotanya hilang. Hilang tiba-tiba. Yang tidak tahu tentang mata kuliah logika Pak. Iya, dari sisi teknisnya. Jadi ada dua pertanyaan di sini, satu teknis, yang kedua substansi. Kalau teknis itu seperti cara penyampaian, tahapan-tahapan perkuliahan, alur perkuliahan. Nanti kalau yang pertanyaan kedua Ada, substansi, justru ungkapkan kok harus ada. Bentar, harus Pak. ada. Tentang Baik, kalau teknis bingung substansi. Substansi ini terkait isi dari materi logika. Dedot waktunya habis, dibantu Mas Ulil, apakah masih bisa merespon suara saya Mas Ulil? Iya Pak, masih bisa Pak. Oke. Ini enggak saya pakai roda tadi, langsung. Kayaknya tadi ketika Mbak Gea ada trouble, Mas Ulil bisa ngatasi yang awal-awal tadi ya. Ini Mbak Gea ada trouble ini, mohon dibantu diatasi. Oke Pak, siap. Oke. Satu hal yang benar-benar Anda tidak tahu dan Dari teknis pelaksanaan mata kuliah logika.
ini saya juga sebenarnya masih samar-samar Pak untuk mata kuliah logika ini, karena dulu yang saya suka itu kan di matematika itu kan ada pelajaran Logika. terkait logika, itu termasuk modul tonen, modul polen, silogisme, konjungsi, kan seperti itu Pak. Nah, untuk yang di bahasa hukum ini untuk pengambilan kesimpulan ini mungkin agak berbeda ya, tapi saya juga masih agak bingung juga Pak ini untuk yang Dan nggak ada yang angka-angkanya ya di teknisnya sini Mas ini. Ulil ya. Iya, Iya, nggak ada nggak angka-angkanya. ketemu angka-angka ya ini. Nggak Beda ada dengan angka-angka. matematika dulu. Dulu memang matematika itu kebanyakan juga kalimat, misalkan Ulil suka jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan Ulil naik motor, kan seperti itu Pak. Nah, Nah, ini untuk betul. yang di bahasa hukum kan agak berbeda, mungkin banyak berbedanya ya mungkin. Makanya teknisnya masih samar-samar Pak saya Pak. Oke, kalau ini kayaknya mengarah ke substansi ini Mas Ulil yang Iya, disampaikan. substansi, Oke. iya. Baik, kalau Itu, Pak. teknisnya bagaimana? Teknis pelaksanaan perkuliahan yang dirasakan. Untuk teknisnya sebentar Pak. Perkuliahan logika maksudnya, bukan perkuliahan yang lain. Nanti saya Iya. malah dimarahin yang lain nanti. Enggak apa-apa. Ini sebagai justru pembelajaran yang ingin saya bangun seperti ini. Jadi ada masukan dari rekan-rekan yang merupakan istilahnya pengguna dari Fakultas Hukum. Oke. Kalau teknisnya mungkin perlu praktek mungkin Pak ya. Kalau untuk teknisnya sendiri. Karena saya memahami aja juga agak sulit juga. Ya, mantap. Oke. Bisa jadi masukan yang sangat membangun. Oke. Nanti kita pelan-pelan coba kita kemas seperti yang dimaksud Mas Ulil. Ada lagi Ya, kira-kira Pak. Mas Ulil? Mungkin itu Pak, mungkin Oke. butuh praktek Betul. realnya mungkin ya. Mungkin sedikit karena saya juga masih kasus gitu ya maksudnya mungkin ya. perlu dibenturkan dengan kasus, karena saya baca sendiri seperti putusan dan lain-lain itu saya menerjemahkannya juga kadang masih agak bingung. Saya pakai modul-modul yang dulu itu berbeda jadi kayak nggak nyambung gitu Pak, tapi ya ada yang Betul. nyambung, ada yang hasilnya ketemunya berbeda gitu Pak, tapi banyak yang berbedanya. Oke, terima kasih banyak, mantap, luar biasa. Nanti kita coba kemas seperti itu. Seandainya nggak nuntut di mata kuliah logika, nanti insya Allah di mata kuliah yang lain. Kalau praktek ini masuk di bagian konsep yang terakhir dari alur merdeka yang coba saya bangun ini, yaitu di aksi nyata. Moga-moga nanti itu bisa terlaksana. Ini masih saya coba. Terima kasih Mas Ulil dan Mbak Gea. Iya Pak, siap. Untuk yang lainnya tetap nanti ini ngisi ya. Jadi karena ini juga buat evaluasi saya pribadi dalam artian yang membawa mata kuliah ini untuk bisa membawa mata kuliah ini yang berpusat pada mahasiswa. Keinginan mahasiswa seperti apa? Terkadang kalau kita ngobrol langsung bingung mengungkapkan. Mas Ulil aja tadi kalau nggak saya dorong, ayo Mas teknisnya apa sih? Itu nggak akan terungkap tadi. Tapi kalau lewat tulisan mungkin rekan-rekan bisa lebih bisa mengungkapkan. Saya jamin ini hanya untuk kelas kita, nggak akan keluar kemana-mana yang saudara tuliskan dan yang diobrolkan kelas kita, logika, nggak ada, bukan kelas yang lain. Baik, saya lanjut rekan-rekan. Nomor berapa setelahnya ini? Oke, nomor koneksi antar materi. Saya coba, saya putar, tinggal beberapa orang ini yang belum, kayaknya juga sudah semua ini kayaknya. Mas Eki masih tadi apa ke Purwokerto, Mas Eki. Kita lewati. Kayaknya sudah semua, udah nggak saya putar lagi. Sekarang siapa yang berkenan ini nomor 7. Ini temanya terkait koneksi antar materi. Pertanyaannya ada A dan B. Pertanyaan A,
hubungan mata kuliah logika dengan mata kuliah yang lain, apakah ada? Seandainya nanti jawabannya ada atau iya, maka ceritakan yang dimaksud. Tapi kalau tidak ada, ya sudah cukup tidak ada yang diceritakan. Monggo rekan-rekan, ada yang berkenan mengutarakan? Baik, saya kalau nggak ada, saya di sini nggak ada NIM-nya ini, namanya siapa yang mengirim? Jawabannya tidak Pak, tidak Pak, ya cara aman. Yang jawab ya hanya Mbak Evi. Mbak Evi masih bisa merespon suara saya, Mbak? Ternyata sudah nggak bisa. Ini kok nggak ada Masih yang bisa, sambatan Pak. lelah? Oh iya, ini kok nggak ada sambatan lelah ya teman-teman? Masih bisa merespon, Pak. Oh masih bisa merespon. Untuk teman-teman yang lain kok nggak ada yang sambat lelah Pak, kuota gitu nggak ada ya? Saya tunggu-tunggu dari tadi. Oke Mbak Evi Ya. di sini ya karena kadang ada makna tersirat seperti yang disampaikan di awal tadi dalam suatu tugas atau perintah. Makna tersirat itu bisa dicontohkan Mbak, seperti apa Mbak? Seperti tugas Pak Kantri. Gimana tugas saya Mbak? Selalu jawabannya harus sesuai dengan materi yang diberikan. Emang saya pernah ngasih tugas? Ngasih toh Pak di classroom nih kok. Oh iya, kemarin saya janji lewat Gea juga atau Mbak Evi kalau nggak salah nanti ada tugas terus saya lupa nggak ngasih lagi ya nggak diingatkan sama teman-teman. Saya pura-pura lupa juga. Oke. Baik, terima kasih Mbak Evi. Iya Pak. Saya lanjut kurang 2 lagi. Ini adalah demonstrasi kontekstual. Setelah kuliah 1 semester ini, ceritakan angan-angan Anda setelah lulus nanti. Nah, ini saya kecilkan aja lah, nggak enak saya baca ini. Ini kembar jawaban. Oke, siapa ini saya tutup, nggak enak ini ke objektif ke saya ini saya malah nggak enak bacanya. Sungkan sama Google nanti saya. Ada yang berkenan menjawab ini, jadi setelah kuliah 1 semester ini, ceritakan angan-angan Anda setelah lulus nanti. Pak Suprianto bisa bantu kami, Pak. Kira-kira angan-angan Pak Suprianto apa, Pak, setelah lulus nanti? Bisa merespon suara saya, Pak Suprianto? Atau mute-nya diklik, Pak, biar suaranya bisa muncul. Pak Suprianto bisa merespon suara saya? Baik. Ya, sebentar Pak, sebentar. Oh ya. Misal sedang di perjalanan, saya pindah ke yang lain, Pak, biar enggak mengganggu perjalanan. Enggak, sebentar. Oke. Setelah kuliah atau semester ini. Setelah Ceritakan lulus angan-angan nanti. Pak Suprianto setelah lulus nanti, Pak. Angan-angannya. Angan gini Pak, ini supaya bisa mempraktekkan di ruang lingkup kerja kita, terutama di Dinas Perhubungan. Karena di Dinas Perhubungan, terutama di pengujian itu juga banyak sekali yang bertentangan dengan hukum lah intinya itu Pak. Jadi ingin apa Pak tadi intinya yang sebelum bertentangan dengan hukum? Ya ingin mempraktekkan ilmu yang didapat dari kuliah ini dan dipraktekkan di instansi di pekerjaan. Amin, semoga terlaksana. Ya. Boleh dilanjut Pak, monggo kalau misal ada. Sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suprianto. Oke. Baik, rekan-rekan kurang 1 terakhir, ini adalah aksi nyata. Jadi rencana Anda untuk menyelesaikan semua mata kuliah pada semester ini. Ini saya baca aja dari rekan-rekan yang sudah. Saya juga tidak tahu ini dari siapa. Dengan menghadiri semua mata kuliah dan mengerjakan tugas-tugas benar, ini saya sanksi ini.
Yakin mau menghadiri terus? Nanti kalau dosennya nggak hadir apa juga tetap hadir? Ini kalau nggak bintang ya Bima ini, saya yakin ini bintang Bima. Mengerjakan tugas-tugas. Nah, berat ini cita-citanya. Nggak apa-apa lah, nama Tugas cita-cita ini, Pak, harus ya. setinggi langit. Bima ya Berat ini? itu, Pak. Oh, berat ya? Tugasnya itu. Banyak ini Iya. belum selesai. Ini aja belum selesai tugas yang ini. Oke, yang kedua saya juga nggak tahu dari siapa ini. Berusaha memahami setiap materi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan agar bisa menghasilkan nilai yang sangat baik. Berusaha memahami setiap materi dan mengerjakan tugas-tugas, ya saran aja untuk mendapat nilai baik nggak harus super power ini. Jadi memahami setiap materi itu, kalau saya ingin berbagi sedikit, saya lebih paham materi Fakultas Hukum itu ketika sudah lulus malahan. Fokus aja kalau memang yang dicari nilai, nanti strateginya ya apa, ya di situ rekan-rekan menggait nilainya. Jadi dalam artian gini, terkadang kita salah kaprah. Kita itu dalam artian bukan mahasiswa, tapi kami yang ada di tenaga pengajar itu berusaha, misal suatu modul, ini buku suatu modul isinya materi yang harus 1 semester, ini berusaha dikasihkan mahasiswa semua. Padahal kita nggak tahu kemampuan mahasiswa dan keinginan motivasi seperti yang pertanyaan awal sampai akhir ini adalah kan beragam. Kita nggak tahu seberapa prioritas mereka membutuhkan ini. Makanya saya malah menyarankan nggak usah berusaha memahami semua materi. Yang penting kata kuncinya tahu. Contoh misalnya, mahasiswa nggak perlu hafal KUHP, ngapain menghafalkan KUHP. Mahasiswa nggak perlu menghafalkan KUHD, nggak perlu. Tapi tahu ketika misal ada suatu case, contoh ada berita selingkuh, pilot selingkuh, kepergok sama istrinya, tahu kemana saya harus cari norma hukumnya, KUHP perzinahan, tahu, nggak usah dihafalkan pasal perzinahan, cari aja KUHP-nya, buka bukunya, seperti itu. Jadi memahami setiap materi itu tidak akan sangat-sangat, saya bukan meruntuhkan niat baik penjawab ini atau rekan-rekan yang lain yang sependapat, niat yang sangat super power, artinya nggak perlu sampai seperti ini. Cukup kalau memang orientasi nilai, cari selahnya di situ, rekan-rekan nyari, terus pemahaman materi itu sambil berjalan dan akan sangat indah seperti yang dikatakan Mas Ulil tadi. Kalau ketemu kasus, dibenturkan dengan kasus, maka kita akan mudah memahaminya. Itu ya. Oke. Selanjutnya, absen tepat waktu. Absen tepat waktu. Absen itu adalah ketidakhadiran. Jadi yang dimaksud di sini mungkin dari yang memberikan pernyataan, dia akan tidak hadir, selalu tepat waktu untuk tidak hadir. Yang saya tangkap seperti itu. Ini siapa kira-kira ini? Ada yang mau ngaku nggak ini yang nulis ini? Saya, Yang Pak. pertama Mbak Gia ya. Oke. Jadi Mbak Gia yang saya artikan absen ini kan tidak hadir. Jadi Mbak Gia akan tidak hadir tepat waktu. Jadi setiap waktu kalau tidak hadir itu mungkin artinya ya Mbak Gia. Kalau artinya akan hadir tepat waktu ya Iya, maksudnya hadir tepat waktu, gitu, Pak. hadir. Bukan absen tepat waktu. Oke, jadi ini paradigma yang harus kita rubah bareng-bareng ya. Jadi Pak saya absen. Ya, Bapak absen. Ada kepentingan apa? Ya enggak ada, saya absen ini untuk hadir. Lu ngapain mau tidak hadir kok mengakui hadir kan. Jadi salah kaprah kadang-kadang. Ngerjain tugas sesuai deadline, benar. Ini tadi sinyalnya aja terganggu, ada tugas di kelas yang kelas ini. Ya Mbak Gia ya. Tidak mengulangi, lupa ngerjain UTS, tidak lupa ngerjain UTS, tapi Mbak Gia lupa selalu ingat tidak mengulangi, lupa ngerjakan UTS. Ini kisah yang kemarin ini. Tapi yang nggak pernah lupa itu Mbak Gia ngerjain dosennya. Saya merasa terkerjain kemarin, ini sedikit curhat kawan-kawan. Jadi yang tanya ke saya Mbak Gia waktu itu. Jadi biasanya memang kadang Mbak Evi, kadang Mbak Gia. Pak, mulai daring apa luring? Oke, luring di kampus. Berangkatlah saya ke kampus. Sampai sana ketemu Mbak Evi. Tapi tidak hadir Pak. Iya, nggak hadir Pak Supriyanto. Iya, nggak hadir Pak. Tiba-tiba, Pak saya mohon maaf, baru perjalanan pulang atau datang gitu.
Ini Maaf, Pak. udah. Maaf, Pak. Enggak apa-apa. Selalu ada maaf untuk Mbak Gea. Saya Nanti aja kira Pak penjelasannya Anto kalau ketemu di kampus hadir. jangan di room. Nanti kalau ke kampus dijelaskan. Oke. Jadi saya dikerjain sama Mbak Gea minggu lalu, tapi enggak apa-apa lah. Saya paling enggak, kalau enggak dikerjain minggu lalu enggak ada ide untuk ketemu virtual yang malam ini. Baik, rekan-rekan, saya kira itu kalau nggak ada yang bilang nyerah, saya ajalah yang bilang saya nyerah. Saya nyerah yang malam ini gitu loh. Ternyata saya lelah gitu. Saya lelah dan saya kira asik ternyata semester ini untuk kuliah daring. Semisal berkenan nanti, tapi tetap saya serahkan pada rekan-rekan karena kaitannya ini dengan kuota. Kuliah di kampus monggo, enggak apa-apa. Kuliah di daring seperti ini monggo, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai Pak kuliah daring dan luring ya Pak, jangan remek saya nanti. Salah satu aja ya, daring oke, luring oke. Nanti benar-benar dimusyawarahkan di grup kelas, ya. Dimusyawarahkan jangan sampai misal jangan sampai voting, tetap putuskan secara musyawarah rekan-rekan terkait ini karena satu kadang daring ini juga membantu bagi rekan-rekan yang tidak bisa hadir di kampus, ada di luar kota dan sebagainya. Namun terkadang kalau daring ini juga masalah kuota dan sekarang sudah dibuka kuliah luring, jadi benar-benar dimusyawarahkan. Kalau saya fleksibel aja, moga-moga tidak di PHP sama Gea lagi kayak minggu kemarin ya Mbak Gea ya. Oke Mbak Gea. Iya, kalau saya menurut saya loh. Yang Iya, saya tanya Pak. Mbak Gea, Pak. Saya kondisi mawon Pak kalau kula. Ya, tadi Mas Ulil, wah ini lingkaran di keliling Gea ini banyak. Saya makanya hati-hati, saya nggak boleh marah sama Gea ini. Gimana Pak? Gimana Pak? Nggak jadi Mbak Gea, nggak jadi. Sinyalnya Iya, sinyalnya iya. Mas Ulil ketawa terus. Oke, rekan-rekan jangan lupa ini tetap ya mohon dibantu diisi, diungkapkan meskipun tadi yang belum jawab 1 sampai 8 kecuali yang nomor 3. Tujuannya di sini adalah ingin merefleksi, mengingatkan kembali pada rekan-rekan dari niat awal sampai kita bertemu di sini yang sedikit menggunakan bahasa materi tapi hampir tidak ada substansi materi di sini. Artinya nama itu awal rekan-rekan itu apa? Jelasnya paham saya kalau masing-masing rekan-rekan punya prioritas tersendiri. Artinya kuliah di Fakultas Hukum ini motivasinya saya yakin beragam. Tapi dari keberagaman itu saya yakin bisa kita satukan, kita bisa melangkah bersama untuk semester berikutnya yang kebetulan selain saya dosen pengaku, saya juga dosen pembimbing akademik untuk yang reguler di kelas ini, jadi menjadi tugas saya untuk bisa mengawal rekan-rekan bisa lulus bareng, tepat waktu, lancar semua, dan amin. Oke. Tetap semangat dan rekan-rekan saling menyemangati ya. Pak Supri kemarin saya kasih PR untuk halal bihalal dengan satu kelas. Masih belum terlambat Pak, terlambatnya nanti kalau ketemu Idul Fitri lagi Pak, ini masih belum terlambat. Belum terlaksana. Di rumahnya siapa? Kemarin saya sambat ke Pak Supri, monggo Pak di Dioyo teman-temannya nggak harus hadir semua. Atau Rumahnya Pak Tandri aja. Mbak Berti gitu juga nggak apa-apa. Dikunjungi Mbak Berti, siapa tahu dengan begitu nanti Mbak Berti langsung, iya aku ingin kampus akhirnya bisa luring gitu. Saya baru ketemu wajahnya Mbak Betty ya kali ini dan pengen Pak sebenarnya, tapi ternyata sulit. Enggak apa-apa, yang pertama pingin aja dulu Mbak, nanti kita bantu doa supaya kesulitan itu berubah jadi kemudahan. Iya, Pak. Dan saya yakin kalau nanti ujian pun pasti ke kampus Mbak Betty, kalau ujian skripsi nggak mungkin enggak lah, maksud selamanya nggak ke kampus. Baik rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan malam ini? Untuk kuliah malam ini kan pengganti yang minggu kemarin. Untuk minggu depan atau hari Selasa besok, saya tunggu kabarnya. Kalau bisa jangan dadak ya Mbak Evi, Mbak Gea yang bantuan komunikasinya 2 ini, kita luring atau daring, monggo saya serahkan pada musyawarah rekan-rekan. Kalau bisa jangan voting, musyawarah tetap dan pilih salah satu. Baik, saya tutup nggih, sampai ketemu lagi.
Salam sehat, semoga sukses semua, aman semua, lancar Amin. semua, dan tetap semangat dan bisa menjadi bagian keluarga besar dari Fakultas Hukum Universitas Surya. Amin. Amin. Mari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Sama-sama. Pak, Terima selamat kasih malam. Pak.